Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe biar Sora semakin bersemangat dalam mengembangkan YouTube channel ini ya. Kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Oke, hari ini kita mau baca temanya apa, Sora? Hari ini kita mau baca temanya adalah kamu adalah pasangan idaman baginya. Wow. Dia merasa kamu adalah pasangan idaman baginya. Nanti kamu tolong disesuaikan lagi dengan kondisinya ya. Kamu bisa saja sudah ketemu sama orang ini, dia lagi jalan sama kamu ya, atau lagi pendekatan sama kamu, atau kamu sudah ketemu sama dia di masa lalu, atau memang akan ketemu nantinya. Disesuaikan sama kondisinya ya. Kamu adalah pasangan idaman baginya. Yang pertama, ya, kalau Sora lihat di sini, kamu itu bertemu dengan orang ini, itu adalah kemungkinan besar adalah dalam lingkungan situasi bekerja, ya. Dia bisa saja kalian mungkin ada pekerjaan bareng, atau dalam dunia yang berhubungan dengan pekerjaan atau mencari uang, ya. Atau bisa saja kamu dikenalin sama orang kantor kamu, orang kerja kamu, bisa juga dia teman dari lingkungan kerja lah ya, networking ya. Atau mungkin kamu ketemu dia pada saat lagi kerja, kenalan gitu ya. Itu yang Sora lihat. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan tim, ya. Jadi kerjanya tidak mandiri, jadi ada tim, ya. Dan dia tahu bagaimana caranya untuk bekerja sama dengan orang lain, ya. Jadi ada beberapa yang dalam tahap awal juga mungkin punya suatu usaha baru atau punya kerjaan baru, itu juga ada, ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu orang yang selalu kepingin fokus di dalam hidupnya sama hal-hal yang ke depan, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini energi dari seseorang yang dia itu memang mencari seseorang yang bisa untuk dijadikan seorang partner untuk jangka panjang, ya. Jadi orang yang pingin maju dalam hidupnya dan pingin mencari partner masa depan. Jadi makanya mencari pasangan yang memang benar-benar untuk masa depan. Ini tipe aku apa enggak ya? Cocok sama aku apa enggak ya? Kira-kira seperti itu ya. Kita mau lihat lebih lanjut. Jadi energinya memang kamu berdealing dengan seseorang yang sudah fokus untuk ngomongin masalah mencari masa depan. Oke. Wow. Kalau Sora di sini ya, dia adalah tampil dengan seseorang yang romantis ya. Sebenarnya dia itu tidak sulit untuk mencari pasangan. Cenderung banyak yang suka, cenderung banyak yang ngedeketin juga ya. Jadi artinya di sini bisa saja pada saat dia dekat sama kamu, dia sebenarnya ada juga yang sedang dia dekati atau sedang ada yang lain gitu ya. Atau memang dia ada yang ngedeketin. Begitu juga mungkin kamu ya kalau Sora di sini. Orangnya romantis, penuh dengan cinta, menunjukkan rasa cinta dan sayangnya dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya ini juga orangnya selalu ya berusaha untuk berhati-hati terhadap keputusan di dalam hidupnya dia. Orang yang pakai analisa. Ya, jadi dia itu tidak mau terburu-buru membuat rencana tanpa adanya sebuah evaluasi dan revisi yang benar. Artinya, orang ini ketika dia membuat perencanaan dalam hidupnya, ya, dia itu selalu melihat aspek-aspek lebih mendalam. Jadi, kepada kamu pun dia itu sudah punya sebuah penilaian. Sudah menilai secara analisa gitu kalau yang Sora lihat ya. Dan dia tidak mau terburu-buru. Jangan sampai dia merasa ini ya. Jangan sampai dia itu ngerasa dia itu salah cuman karena dia terlalu terburu-buru atau waktu yang tidak tepat. Ya, misalnya contoh, masih butuh pendekatan tapi diburu-buru, langsungnya kepengen aja langsung jadian kayak gitu. Dia nggak mau seperti itu, ya. Karena kalau Sora lihat, dia itu pernah salah mengambil keputusan di masa lalu ya. Dia pernah salah mengambil keputusan. Entah dia itu pernah dikhianati, entah ternyata orang yang dia pilih itu nggak sesuai yang dia mau, ya makanya sekarang lebih banyak memperhatikan dan lebih banyak berhati-hati sama keputusan yang mau diambil, ya. Orang ini itu banyak belajar dari pengalaman hidupnya dia, ya. Jadi karena pengalaman hidup itu sudah sangat banyak, jadi sekarang benar-benar mau mencari seseorang yang memang dia idam-idamkan. Memang di sini kalau Sora lihat di sini, Sora lihat di sini. Kok Sora ngomongnya belibet banget ya. Belum ngopi. Jadi kalau Sora lihat di sini adalah orang yang
pengalaman hidup itu pernah gagal ya. Jadi kalau aku suara lihat di sini, ada beberapa yang kamu berdealing dengan seseorang yang divorce ada, yang bercerai ada, yang single parent ada, atau yang mungkin sudah tahap hubungannya sudah serius tapi mau nikah nggak jadi juga ada, batal nikah ada, kayak gitu-gitu ya. Karena adanya salah penilaian tadi. Makanya kalau sholat di sini, orang ini banyak belajar dari pengalaman untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya dia mau, apa sih yang sebenarnya dia inginkan, gitu ya. Oke. Lalu, kenapa kamu menjadi pasangan yang dia idam-idamkan? Kita mau lihat ya. Kamu pasangan yang dia idam-idamkan. Kenapa kamu menjadi pasangan yang dia idam-idamkan? Yang pertama adalah karena ya, kamu itu adalah seseorang yang punya banyak mimpi ya, punya banyak visi dan misi yang juga luas ya. Jadi dia merasa bahwa kamu itu orang yang punya mimpi dan impian gitu loh. Dia melihat itu ya. Jadi dia melihat bahwa kamu itu seorang pemimpi besar, kamu hidup itu juga melihat aspeknya banyak. Jadi kamu nggak cuman hidup cuma fokusnya cinta doang, duit doang, keluarga doang. Dia melihat kamu itu punya pemimpi yang melihat banyak aspek. Itu yang dia suka ya. Karena kalau Sora lihat, dia adalah seseorang yang juga hidupnya itu nggak mau, dia suka balance gitu loh. Jadi nggak mau bucin yang cuma sama satu hal, yang lainnya nggak dia fokusin tuh dia nggak mau ya. Jadi karena menurut dia hidup dia itu sangat kompleks, relationship itu sangat rumit, nggak sesimpel itu. Jadi dia butuh seseorang dengan pikiran juga yang lebih kompleks ya. Dia juga melihat ya, kamu itu sebagai seseorang yang punya pertimbangan yang sangat baik ya. Dia merasa bahwa dia pingin sama seseorang yang punya cara pertimbangan, yang dia idamkan adalah seseorang yang bisa punya pertimbangan yang baik ya. Dan bisa cukup beradaptasi gitu loh. Jadi dalam situasi yang sulit, dia suka pasangan yang bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan dan akan bertahan meskipun situasinya nggak kondusif ya. Nah, itu yang dia lihat dari kamu. Jadi mulai struck dari perasaan, dan secara dia lihat kamu dalam analisa hal yang secara realitasnya itu ada ya. Dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi gini, ketika seseorang itu punya vibrasi, pasti dia akan mencari vibrasi yang cocok sama dia. Yang vibrasi yang cocok tuh pasti yang satu aliran, benar nggak? Ya kan? Ya kalau Android sama Android, iPhone sama iPhone gitu kan, biar cocoknya enak gitu. Oke. Dia juga melihat ya, sama kamu itu dia merasa kamu idaman ya, karena kamu adalah seseorang yang dia merasa secara banyak faktor, secara komunikasi, secara cara berpikir, dalam melihat segala sesuatunya, value-value, prinsip-prinsip yang kamu pegang ya, hal-hal yang kamu lakukan, apa yang kamu suka, apa yang dia suka, itu banyak sekali kesamaannya ya. Banyak sekali yang seperti pas gitu, sinkron gitu. Jadi dia ngerasa kayak ini nih yang aku idam-idamkan, bisa ketemu sama seseorang yang nggak cuman aku tertarik sama dia secara fisik, aku juga tertarik dia secara pemikiran, aku juga tertarik dia secara perasaan gitu. Dia merasa kayak pertemuan dengan kamu itu memang yang sudah dia tunggu-tunggu. Seperti dia tuh telah lama menunggu untuk bertemu dengan seseorang seperti kamu. Ya, jadi dia seperti ada energi, dia merasa beruntung untuk bisa ketemu sama kamu ya. Kamu yang sudah dia idam-idamkan. Seseorang yang pas dalam berbagai faktor. Sora, kan manusia nggak ada yang sempurna, betul. Manusia nggak ada yang sempurna, pastinya. Tapi dari faktor-faktor dasar yang dia lihat, kamu sesuai dengan yang dia mau. Dia juga merasa kamu tuh tipenya dia banget. Ya, kamu itu ada yang Sora lihat, tidak semua. Kamu adalah seperti sosok yang keibuan buat dia. Jadi kalau Sora di sini, orang ini tuh bisa saja sosok yang sangat dekat dengan ibunya dia. Jadi, karena dia dekat dengan ibunya, dia otomatis akan mencari seseorang juga yang mirip dengan ibunya atau bisa melakukan hal-hal yang ibunya lakukan. Jadi kamu itu punya kemiripan dengan ibunya. Misalnya, kamu sama ibunya sama-sama pinter masak gitu ya misalnya. Atau kamu, Kak saya laki-laki, betul. Tapi kan kalau cowok pinter masak juga nggak salah kan? Gitu loh. Jadi kamu punya kualitas-kualitas yang dia sukai karena mirip dengan ibunya dia. Misalnya kayak kamu suka baca. Kamu sebagai cowok gitu ya. Tapi kamu suka baca kayak ibunya gitu loh. Jadi dia senang mungkin diceritain dari banyak buku dan sebagainya. Ya.
Jadi di sini ada energi dari sebuah taking care, rasa sayang ya. Karena dia memang senang dengan seseorang yang seperti ibunya, atau memang kamu juga jadi seseorang yang bisa deket sama ibunya dia. Ya. Jadi mungkin sebelumnya ya, atau mungkin sama ini dia sulit mendapatkan sosok yang bisa seperti ibunya, atau yang benar-benar bisa dekat sama sosok ibunya. Artinya kamu berdiri dengan seorang yang sosok ibunya itu penting buat dia. Kak, tapi pasangan aku dia ibunya udah meninggal, dia besarnya sama neneknya. Ya sudah, nenek itu sudah seperti ibunya buat dia. Dia gede sama omnya, ya sudah, om itu menjadi ibu buat dia. Paham ya? Ini adalah seorang ngomongin role-nya, bukan selalu gender. Dia juga menyukai diri kamu yang penuh dengan energi yang bersemangat. Ya. Bersemangat, fokus, ya, ada wibawa, ada charming. Dia selalu senang sama seseorang yang punya energi-energi yang bisa menghipnotis mata gitu ya, ibaratnya. Dan ada karismatik tersendiri yang dia sukai. Ya, dia juga senang banget sama orang-orang yang punya prinsip. Ya, jadi di mata dia, kamu idealnya dia, kamu adalah seseorang yang tidak disetir oleh kiri dan kanan. Kamu punya ideal kamu sendiri. Ya. Dan dia merasa kamu adalah seseorang yang bisa memotivasi dia karena banyak pengalaman. Jadi dia suka dengan seseorang yang memang dewasa dan banyak pengalamannya. Makanya dia merasa kamu tipe idamannya dia banget nih. Bisa menjadi seseorang yang memotivasi, orang yang mendukung. Nah, apalagi kalau karisma kamu bagus, apalagi kalau kamu pakai gelang dari Soul Butterfly Bracelet ini. Nanti energi tambah bagus, karisma tambah naik, otomatis ya, karena kamu dibantu dengan energi dari Rose Quartz ini ya. Keanggunan akan keluar, ketenangan batin akan terpancar. Jadi energi kelemah lembutan dan cinta kasih akan datang dalam hidup kamu ya. Buat yang mungkin kurang tenang, gelisah, ini bisa membantu juga. Jadi kalau kamu udah punya energi positif, pasti akan ke booster tambah positif dari gelangnya. Harga cuma 165.000 aja, diutamakan untuk yang PO, silakan klik linknya di bawah. Nanti kalau ada yang ready, Sora akan umumkan di kolom community atau Instagram. Ya, tapi kalau sudah ready, main cepet-cepetan. Oke? Itu yang Sora lihat ya. Harga 95.000 murah bukan murahan ya, dan dia juga bukan pelet, pesugihan, susuk ya. Jadi jangan berharap itu sebagai jimat ya. Kalau beli itu habis itu langsung dapat jodoh, mantannya kamu pasti balik lagi, bukan seperti itu. Ya, tujuan Sora bikin itu untuk kamu tenang energinya. Bukan pesugihan, bukan susuk, bukan pelet. Oke? Jadi tidak ada yang namanya bentrok, tidak ada yang namanya pantangan. Pantangannya cuma satu. Pantangannya adalah mager dan gak mau berubah dan berharap instan ada dalam hidup kamu. Ya, itu pantangannya. Oke. Dan di sini akan ada perjalanan relationship yang sama-sama saling berjalan ya. Sora lihat di sini kalian akan sama-sama saling mempelajari satu dengan yang lain ya. Sama-sama saling belajar, sama-sama saling mendukung ya. Sama-sama menyadari bahwa namanya relationship itu perlu penyesuaian, perlu untuk disupport ya. Jadi Sora hubungannya kok kayaknya sempurna banget. Apakah nanti akan ada kendala? Pasti namanya relationship ya. Kendalanya itu adalah salah satunya mungkin ya, kalian harus punya batasan tentang masalah finansial ya. Contoh, kamu merasa sudah cukup, dia merasa belum misalnya ya. Nanti salah satunya adalah masalah bagaimana praktek di lapangan ya. Mungkin ada yang akan terhalang kayak contoh ya, dia itu masih ngejar karir atau kamu pingin ngejar karir kamu. Jadi faktor karir dan keuangan dari tadi sudah sangat banyak mempengaruhi. Jadi kalaupun kalian ada masalah, pasti untuk ngomongin kerjaan, karir, misalnya karena karir dia harus jauh dari kamu, dia merasa mungkin harus profesional, jadi banyak waktu-waktu kalian nggak ada waktu banyak bareng-bareng karena dia banyak fokus sama kerjaannya, itu bisa jadi loh, gitu loh. Yang bisa jadi masalah, gitu loh. Tapi menurut dia, keuangan itu, memberikan keuangan yang stabil, itu bahasa cinta dia. Nah, sedangkan kamu mungkin pengen lebih banyak dikasih waktu, itu bisa jadi kendala. Ya. Dan di sini adalah banyak memakai intuisi dan perasaan, banyak saling memberi dan memberi. Jadi otomatis karena dia banyak cinta sama kamu, banyak perasaan yang mendalam sama kamu, kemungkinan besar perasaan dia ke kamu tuh namanya semakin dalam cinta, semakin besar perasaan, semakin besar ekspektasi. Betul nggak? Ya. Jadi teman-teman, siapapun yang mendengar, kontrol ekspektasi kita karena manusia tetaplah manusia, gitu ya. Suara tahu agak susah untuk mengontrol ekspektasi, tapi kita harus menyadari kita berdiri dengan manusia.
ya. Jadi semakin besar dia menyayangi kita, ekspektasi dia akan semakin besar dan sensitivitas akan makin tinggi, ya. Kalau nggak berjalan sesuai yang dimau. Ada periode kamu tuh jalan sama dia, nggak bisa terus-terusan kayak dipepet terus gitu. Memang akan ada periode-periode yang kalau memang lagi mau sendiri-sendiri. Kalau dia lagi mau sendiri, ya dia sendiri gitu. Jadi ini ngomongin tentang periode-periode yang nggak bisa terus-terusan, cuman harus mepet terus-terusan. Jadi gini, kamu berdiri dengan seseorang yang dia suka dari kamu juga adalah bisa memberikan dia me time, ya. Kalau dia lagi pengen sendiri fokus, ya fokus gitu. Kamu lagi pengen me time, ya me time gitu. Paham ya me time gitu loh. Memang benar-benar pengen sendiri dulu. Kalau memang gak mau diganggu, ya nggak diganggu. Ada sisi dia itu suka menyendiri ya. Ada sisi dia itu memang mungkin nggak suka keramaian ya. Tapi saya lihat di sini energi untuk bisa bersatu sama-sama itu sangat besar ya. Karena memang secara spiritual dan secara jiwa dan secara banyak hal kalian tuh keluarga, kebudayaan dan segala macam itu sangat apa ya? Sangat solid, sangat cocok, sangat klop gitu ya. Itu yang Sora lihat di sini. Jadi membuat kamu menjadi seseorang yang sangat dia idam-idamkan. Oke. Kita sekarang mau lihat apa sih energi pesan cinta dari dia. Orang ini ingin punya hubungan yang serius sama kamu, ya. Dia ingin menikahi kamu. Kalau kalian belum menikah, kalaupun memang iya, kalian sudah menikah, berarti dia memang pasangan yang ingin serius sama kamu. Dia cinta kamu dan dia sayang kamu. Kamu memberikan banyak terang dalam hidupnya dia. Jadi mungkin banyak yang hidupnya selama ini kurang bersemangat, kurang bergairah, tapi adanya kamu memberikan warna. Dan dia sangat bersyukur kamu menjadi seseorang yang sangat peduli dan caring ya sama dia. Kamu caringnya besar sama dia, peduli sama dia secara mendalam. Kan Sora bilang kan, dia senang energi yang dia dijagain, dibantu. Oke? Dan juga dia sangat senang ketika kamu selalu meminta bantuan dia, meminta nasihat dia. Bagaimanapun juga kamu menghargai keberadaan dia. Dengan dinamika hubungan kalian, ada begitu banyak hal-hal yang ngebuat kalian tuh sama-sama bisa cocok, ya. Kemarin ada yang request, Kak, pekerjaannya apa? Nah, saya akan tambahkan kira-kira pekerjaannya apa ya. Saya akan ambil beberapa kartu, ini adalah tutup mata. Oke. Yang pertama, ada yang berhubungan dengan videografer, kamera, film, entertainment, ya, video, kamera gitu ya, videografer gitu-gitu tuh ada. Atau bisa juga ya kerjanya jadi di sinetron, di film. Terus di sini ada yang pekerja pabrik ya. Itu ada yang berhubungan dengan pabrik. Mungkin dia security tapi di pabrik ya. Pokoknya keywordnya adalah pabrik, videographer, ya. Atau mungkin dia punya pabrik juga bisa ya. Oke. Atlet. Nah, jadi bisa saja yang kamu berdealing dengan seseorang yang berhubungan dengan olahraga. Kerja di tempat nge-gym, dianya sendiri mungkin trainer, fitness trainer gitu ya. Atau dia kerja di tempat nge-gym walaupun cuma jadi marketing ya kan. Hukum. Ada yang mungkin pengacara, kerja di kejaksaan, PNS yang berhubungan di kantor hukum, itu bisa. Satu lagi yang berhubungan dengan pendidikan. Bisa saja dia guru, bisa saja dia dosen, bisa saja dia pengajar, bisa saja dia berhubungan dengan industri pendidikan lah ya pokoknya. Kira-kira seperti itu. Ciri-ciri tambahannya apa masih perlu? Sora akan tambahin dikit lagi aja kali ya. Karena ini sebenarnya udah waktunya juga udah cukup panjang. Sora hanya akan tambahkan jatuh. Sebentar. Maaf ya, tadi kartunya berantakan, jadi aku beresin dulu. Nih aku akan ambilnya tutup mata ya. Aku nggak tahu random tutup mata. Aku akan keluarkan 2 kartu dulu. Oke. Ada yang suka warna putih, ya bisa saja juga dia bekerja yang berhubungan dengan gigi, dokter gigi misalnya ya. Terus di sini ada yang postur tubuhnya agak besar ya. Oke, ada yang sudah punya usaha sendiri. Kamu akan banyak sama dia kenalan juga melalui chatting-chattingan, banyak ngobrol melalui chatting-chattingan. Oke. Terkadang dia bisa galau ya karena ada sisi sensitif di dalam dirinya dia. Oke. Dan dia penyuka warna putih atau kamu yang suka warna putih.
eraser. Nah, dia itu orang yang suka kebersihan, dan kalau sudah apa hal-hal yang lama yang sudah dilepaskan, dia nggak suka untuk bahas-bahas lagi. Dia maunya kalau sudah dihapus ya dihapus aja. Gitu. Paham ya? Itu adalah ciri-ciri tambahannya. Oke, sekarang kita ke astrologinya. Ya, pakai calam aja. Aries, Libra, Sagittarius, Gemini, Capricorn, Pisces, oke. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Alfabet. I, F, K, O, Z, N, A, V, O, I, H, Z, dikit lagi ya, D, Y, dan U. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, Sahara. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sahara minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Untuk yang personal reading dan pembelian barang dan sebagainya, silahkan linknya di kolom deskripsi bawah. Terima kasih untuk dukungan kamu ya. Selalu berpositif dalam perilaku, perkataan, dan perbuatan. Sampai kita ketemu. Bye-bye.